Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tanyakan pada jurnalis Berita 1 Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantyo dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pepi, selamat sore. Seperti apa gambaran situasi dan juga kondisi terkini warga dari desa tempat Anda melaporkan? Silakan Pepi. Oke, selamat sore Dave dan pemirsa. Saat ini saya berada di Gurung, Desa Gololana, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Dapat saya laporkan hasil pantauan kami sejak pagi tadi sampai saat ini di Kecamatan Cibal Barat kami temukan posko-posko warga yang masih bertahan di pengungsian. Dapat saya laporkan juga siang tadi kami kunjungi beberapa posko pengungsian. Sebagian besar warga keluhkan bantuan pemerintah yang tak kunjung sampai ke posko warga terdampak. Terkait bantuan pemerintah juga memang kami sudah mendapatkan informasi bahwa sejak kemarin malam sudah tiba di kantor Kecamatan Cibal Barat, namun hingga kini belum sampai di tempat saya berada saat ini. Dapat saya laporkan juga untuk di Kampung Gurung sendiri, dampak gempa di Gurung, 1 orang meninggal dunia dengan kerusakan 38 rumah kategori rusak berat, 40 rumah rusak sedang, dan 82 rumah rusak ringan. Untuk saat ini, hasil wawancara kami dengan warga yang berada di posko pengungsian, mereka keluhkan untuk stok makanan sudah mulai menipis dan kebutuhan lainnya. Dan yang paling mendesak untuk warga di Gurung ini adalah kebutuhan air minum. Karena untuk situasi di Gurung, kendati tidak ada bencana seperti ini, tetapi mereka masih mengalami krisis air minum. Sehingga selain bantuan sembako, mereka saat ini sangat membutuhkan kebutuhan air minum. Saya juga mendapatkan keluhan dari beberapa warga tadi, bahkan itu dari semua warga terdampak baik di Kecamatan Cibal Barat, Kecamatan Cibal, Kecamatan Reo, dan Reo Barat. Hampir semua warga sangat membutuhkan bantuan darurat dari pemerintah karena sampai saat ini bantuan itu tak kunjung sampai ke warga terdampak. Adapun kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh warga terdampak saat ini berupa sembako, air bersih, dan tenda. Tenda berupa terpal karena tenda yang dibangun selama ini itu bersifat darurat. Sementara menurut data dari BMKG sampai saat ini gempa susulan masih terjadi bahkan hingga 2000 lebih kali dan diperkirakan akan terjadi hingga 2 atau minggu ke depan. Hasil pantauan kami juga sejak siang tadi sejumlah warga mulai memperbaiki tenda dan supaya bisa digunakan lebih lama. Sehingga terpal sangat dibutuhkan oleh warga di hampir semua warga di Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Reok, dan Reok Barat. Selain itu, yang dibutuhkan oleh warga terdampak yang sekarang masih ada di posko pengungsian, yaitu perlengkapan bayi. Karena kebutuhan bayi itu sangat dibutuhkan di posko pengungsian. Selain itu juga peralatan tidur. Karena sebagian warga yang ada di posko pengungsian rumahnya, apalagi bagi warga yang rumahnya runtuh hingga rata tanah, peralatan tidur mereka maupun pakaian tidak bisa diselamatkan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu mestinya cepat disalurkan baik terlebih khusus oleh pemerintah. Untuk sementara demikian. Baik, Pepi, Anda sudah ceritakan apa saja yang sebetulnya dibutuhkan oleh para pengungsi di sana dan harapan mereka supaya bisa segera sampai hal-hal yang dibutuhkan ini. Tapi bagaimana kemudian dengan kondisi akses transportasi dan juga komunikasi di sana? Apakah ada kendala kemudian untuk menjangkau lokasi terdampak gempa termasuk untuk bisa berkomunikasi dengan warga yang ada di sana? Oke, terkait untuk transportasi sebenarnya di Kampung Gurung itu masih bisa menggunakan roda 2 atau roda 4 yang memang untuk jalannya mengalami kerusakan yang cukup berat, tetapi untuk jaringan telekomunikasi itu sudah, karena kebetulan di Kampung Gurung ini sudah ada jaringan Starlink. Demikian. Baik, kalau begitu Pepi, tentu harapannya adalah bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi bisa segera sampai, masih bisa diakses walaupun jalan mengalami kerusakan yang signifikan begitu ya, sehingga aksesnya terbatas menggunakan roda 2 saja. Terima kasih Pepi Kurniawan dan juga juru kamera Indra Bramantyo melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan terus pantau perkembangan untuk penanganan dan juga kondisi warga terdampak di sana seperti apa. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, tetap dalam kondisi selamat.